Oke, kembali berjumpa lagi dengan kita di acara pemuritan anak. Hari ini kita sudah sampai di bilangan 13-14. Langsung loncat ke bilangan. Materi diambil dari Alkitab bergambar anak. Silakan baca, guys. Menjelajah Kanaan. Musa mengutus beberapa laki-laki untuk mengamati Kanaan. Musa berkata, selidikilah tanah Kanaan itu. Apakah penduduknya kuat atau lemah? Seperti apakah kota-kota yang mereka tempati itu? Apakah tanahnya subur? Apakah di sana ada pepohonan? Para utusan itu pun pergi mengamati tanah Kanaan. Mereka memotong ranting buah anggur. 2 orang dari mereka memikulnya dengan galah. Pada hari ke-40 mereka kembali. Para utusan itu memberi laporan kepada Musa dan Harun. Kata mereka, di sana banyak sekali susu dan madu, tetapi penduduknya sangat kuat. Kota-kotanya sangat luas. Kita tidak dapat menyerang mereka. Mereka jauh lebih kuat daripada kita. Yosua dan Kaleb, 2 dari antara laki-laki yang mengamati Kanaan, berkata, jangan takut, Tuhan berserta kita. Pada malam itu semua orang Israel menggerutu. Mengapa Allah membawa kami ke tanah itu? Apa kita akan mati? Lalu Tuhan menjawab, tak seorang pun di antara kalian yang akan masuk ke tanah Kanaan kecuali Yosua dan Kaleb. Aku akan membawa anak-anakmu ke sana. Selama 40 tahun kalian akan menderita di padang gurun. Oke. Seperti biasa kita akan mulai dengan Injil. Injil adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Allah turun ke bumi dalam rupa manusia yang bernama Yesus. Dia menjalani semua perintah Bapaknya di perjanjian lama dengan sempurna. Seharusnya kita manusia yang menuruti perintah Allah. Sampai pada akhirnya dia masuk ke Yerusalem, dia dihina, dipukul, disalib. Seharusnya kita manusia yang dihukum, tetapi ditanggung semuanya di pundaknya. Dia didirikan dan diremukkan oleh Bapaknya sendiri untuk memusatkan murka dan keadilan Bapaknya. Dia mati di kayu salib, dikuburkan, 3 hari kemudian dia dibangkitkan sebagai tanda pembayarannya telah lunas dan nama baiknya telah dipulihkan. Karena dia bukanlah seorang penjahat, melainkan anak Allah. Karena kebangkitan Yesus adalah lambang kemenangan bagi kita orang dosa. Jadi kita orang dosa supaya bertobat dan percaya Injil akan dapat diselamatkan dan dapat masuk ke surga dengan mengandalkan kebenaran Kristus. Akhirnya bangsa Israel sudah dekat dengan Kanaan. Ya. Terus Tuhan suruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan. Dari 12 suku diambil 1 orang, masing-masing 1 orang. Jadi ada 12 orang yang mengintai tanah Kanaan. Kan sebelum mereka masuk disuruh intai dulu. Ya, amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk. Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu. Dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu musim hulu hasil anggur. Mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Ya, jadi Tuhan itu kan pernah menjanjikan sama mereka bahwa tanah perjanjian itu akan berlimpah susu dan madu. Terus diintai, dilihat. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Terus langsung datang kepada Musa.
Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran, mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepadanya sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Berarti yang diomongin Tuhan itu benar. Negeri itu berlimpah susu dan madu, dan mereka membawa hasilnya ke orang Israel yang lain. Ya. Jadi mereka sudah melihat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, sudah tahu siapa Tuhan, tapi masih menggerutu, bersungut-sungut sampai akhirnya dekat Kanaan. Sekali lagi, apa yang diomongin Tuhan itu benar. Ya. Negeri itu berlimpah susu dan madu, dan ada hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek, keturunan Enak ini orangnya gede-gede, keturunan hampir kayak raksasa orang Enak ini. Orang Amalek ini sangat jahat ini, bengis. Orang Het, orang Yebus, orang Amori diam di pegunungan, orang-orang gunung soalnya. Jadi kejam-kejam. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Jadi orang Israel ngedon, takut lihat orang-orang yang menduduki Kanaan. Jadi pasti nggak mungkin kita bisa ngalahin mereka, katanya. Ya, padahal sudah tahu Tuhan menyertai mereka, tapi tetap pesimis, nggak ada menunjukkan buah-buah keselamatan, buah-buah perubahan. Ya, cuma ada nanti kalau kita terusin cuma ada 2 orang, si Yosua itu dari keturunan Yehuda kalau nggak salah. Nih, Kaleb dari Yehuda, Yosua itu dari Efraim, Hosea bin Nun. Cuma 2 orang ini doang yang yakin, optimis kalau kita pasti bisa menduduki Kanaan dengan pertolongan Tuhan. Ya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Jadi orang Enaknya tinggi-tinggi, gede, bengis, jago perang semua. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Jadi orang ini sudah ketakutan, terus memakai bahasa hiperbola, bahasa yang dibesar-besarkan. Ya. Kami seperti belalang di depan mereka, katanya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Juga mereka menyampaikan kepada orang saya kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi awakannya. Itu ayat tadi, ayat Bilangan 13 tadi. Ini Bilangan 14. Terus menangis segenap umat itu pada malam itu, bersungut-sungut. Balik lagi bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Kiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan kembali? Tuhan disalahin, Tuhan dibenci sama mereka. Ya, buah yang tidak baik belum lahir baru, nggak bisa ngelihat rohaninya mati, nggak bisa menikmati keilahian, kehebatan Tuhan. Tetap selalu bersungut-sungut walaupun sudah melihat keajaiban, walaupun sudah melihat kuasa Tuhan, tetap mereka menggerutu, bersungut-sungut. Ya, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ingat lagi ke Mesir.
ke tempat dia yang lama, kehidupan dia yang lama. Ya, baiklah. Dan mereka berkata seorang pada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Memberontak, mau ganti pemimpinnya, nggak mau lagi dipimpin Musa. Sekarang pemimpinnya dibenci sama mereka. Ya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul. Tapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Jadi dua orang ini optimis. Ada dua orang yang mengeluarkan buah yang baik, iman yang baik, iman yang kuat, disertai dengan bukti, buah, tanda-tanda. Ya, mereka optimis. Iman tanpa perbuatan adalah mati, kosong, seperti Yakobus dikatakan. Nah, iman mereka ini benar-benar ada tandanya gitu. Yang si Kaleb sama si Yosua ini. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Saking yakinnya dia sama Tuhan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Tapi segenap bangsa Israel hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Sekali lagi, orang yang memberitakan kebenaran, yakin, optimis sama Tuhan, malah mau lempar batu. Ya, ini resiko sebagai orang yang memberitakan kebenaran. Kadang-kadang kita dibenci, mau disingkirkan orang, ya, dijauhi orang. Itu resikonya orang yang memberitakan kebenaran, sama kayak Yusuf. Terus siapa lagi kalau gitu? Yakub ya kalau salah. Dibenci. Tapi tetap harus, kebenaran harus diberitakan, ya. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang, gitu, 13. Kepada semua orang Israel. Tuhan hadir. Berapa lama Tuhan berkata kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku, katanya. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampah dan melenyapkan mereka. Tapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Mau dilenyapin sama Tuhan. Menista itu apa? Mungkir, gitu, menyangkal, nggak mengakui ini, nggak mengakui kuasa Tuhan. Tuh, menista. Kan sekaligus sudah ada tanda mukjizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka, jadi mereka tuh nggak mengakui. Itu menista itu nggak mau mengakui Tuhan, membenci tuh Tuhan. Tanda dari orang yang belum lahir baru. Terus sama Musa dibujuk lagi Tuhan, ya kan? Jangan Tuhan, nanti mereka cerita ke orang-orang di negeri ini bahwa engkau nggak bisa masukin mereka ke negeri ini, engkau nggak sanggup masukin mereka ke negeri ini, malah engkau bantai bangsa ini karena engkau tidak bisa memasukkan mereka ke negeri yang kau janjikan, kata Musa. Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka, akan berhadapan muka waktu awan
Engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan dan siang dan malam tiang api. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, oleh karena Tuhan telah berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya. Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesaran seperti yang kau firmankan. Jadi jangan dimatiin bangsa ini, kata Musa. Nanti mereka akan berpikir Tuhan gak punya kuasa untuk memasukkan bangsa ini ke tanah yang dijanjikan. Jadi ini Musa ini bicara tentang kemuliaan Tuhan. Kan kemarin Bapak itu bilang semua yang Tuhan lakukan itu untuk kemuliaannya. Dia menyelamatkan kita. Dia mengutus satu-satunya anaknya, salib, semua perbuat rencana semua itu semuanya hanya untuk kemuliaan Dia. Maka si Musa bilang kalau ini bangsa dimatiin semua, nanti kemuliaanmu tercoreng. Ngerti nggak? Dikembalikan lagi sama Musa, kemuliaanmu bisa tercoreng. Ya, Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah, ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-sekali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Bahkan dia membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ya, jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya. Berfirmanlah Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Nah, di sini Tuhan bilang mereka satu generasi gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ini nanti ada di mana ya? Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi dari bangsa itu yang berumur 20 tahun ke atas gak bisa masuk ke tanah perjanjian, dihukum oleh Tuhan. Dan mereka berkeliling di padang gurun ini selama 40 sesuai dengan jumlah hari yang kamu minta negeri itu, yang ini 40 hari, satu hari akan dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun namanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku balik daripadamu. Jadi mereka di padang gurun tersesat 40 tahun, dan Tuhan berbalik dari mereka. Karena umat yang jahat ini, sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini telah bersepakat melawan aku. Jadi di sini ya Papi pasti akan bicara tentang keselamatan. Keselamatan itu semata-mata ya karena sekali lagi karena kemuliaan itu Tuhan. Karena kita mendapat kasih karunia, bukan karena kuat dan hebat kita, atau bukan karena apa yang kita lakukan, semata-mata hanya karena kasih karunia. Ya. Kamu tahu apa artinya kasih karunia? Kasih karunia itu sesuatu yang nggak bisa kita
yang nggak bisa kita produksi. Ngerti? Sesuatu yang nggak bisa kamu kerjakan, hanya Tuhan yang bisa kasih, hanya dari luar kamu yang bisa kasih, ya. Dan itu diberikan ke kamu, padahal kamu tidak layak. Kenapa? Kita kan nggak layak, kita kan berdosa kan. Berarti kita nggak layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dan kita juga nggak bisa memproduksi itu, dan Tuhan berikan itu kepada kita. Makanya keselamatan itu disebut kasih karunia, karena kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, dan kita juga nggak layak untuk mendapat itu, tapi Tuhan berikan itu. Untuk apa ya? Untuk kemuliaannya. Pertama, karena Allah itu kasih. Kedua ya untuk kemuliaan Dia. Jadi kalau Tuhan menyelamatkan manusia, itu semata-mata hanya karena dirinya sendiri, hanya karena diri Tuhan sendiri, bukan karena kita, bukan karena manusia kayak gitu. Kalau Dia sampai mengutus satu-satunya anaknya yang Dia kasihi, bukan karena Dia melihat kita, bukan karena apa yang kita kerjakan dan apa yang ada sama kita, bukan. Tapi itu semata-mata karena Dia kasih dan karena kemuliaan Dia. Kalau Musa bilang, Tuhan, kamu keluarin bangsa ini dari Mesir, kamu bawa sampai dekat tanah Kanaan, terus kamu nggak bisa masukin mereka ke tanah Kanaan, kamu mau binasakan mereka. Kalau orang lain ngelihat kemuliaan kamu tercoreng, kemuliaan engkau pasti tercoreng. Itu nggak? Sama kalau Dia menyelamatkan seseorang, Dia pasti akan, Tuhan pasti akan bekerja sampai orang itu benar-benar diselamatkan. Karena kalau enggak, kemuliaan Dia kan tercoreng. Ya, paham ya? Nah. Makanya keselamatan itu adalah pekerjaan Allah sepenuhnya, pekerjaan supranatural dari Allah. Dia melahirbarukan seseorang, ya. Ada unsur Injil, pertobatan, dan percaya Injil. Nah, karena keselamatan itu sepenuhnya pekerjaan Tuhan, ya. Jadi harus Tuhan sendiri yang menyatakan keselamatan itu ke kamu, ke kita. Ngerti nggak? Nih, aku jelasin. Lahir baru kan ada unsur Injil, kan? Harus ada yang memberitakan Injil. Lalu pertobatan dari dosa, ya kan? Terus percaya, ya. Apa ya tadi ya? Lahir baru, pertobatan, percaya. Nah, nanti keselamatan itu harus Tuhan sendiri yang menyatakannya ke kita. Beda dengan ajaran-ajaran sekarang. Mereka menginjil, terus suruh orang deklarasi iman, menyatakan bahwa dirinya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Terus diajak doa bareng. Selesai itu pendeta yang menyatakan keselamatan orang ini, gitu. Padahal mestinya kan Tuhan yang menyatakan keselamatan manusia, karena sepenuhnya itu pekerjaan Tuhan. Ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Jadi dari
peristiwa lahir baru dari Injil, pertobatan, percaya, finalnya itu Tuhan sendiri yang menyatakan keselamatan kita. Ya, anakku, kamu sudah aku ampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, keselamatan yang sejati pasti diikuti dengan perubahan. Ngerti? Perubahan itu karakter kita berubah. Kita bisa berbuat baik, membenci dosa, mengasihi Tuhan, menyukai apa yang Tuhan sukai, dan membenci apa yang Tuhan benci. Dan itu dilakukan baik di depan orang maupun tidak ada orang. Jadi kan Tuhan selalu melihat. Kita nggak kembali lagi ke kehidupan yang lama. Beda sama orang Israel yang selalu bersungut-sungut, menggerutu. Ayatnya ada di Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ditentukan, dipilih, dipanggil, dibenarkan, sampai dimuliakan. Jadi dari awal sampai akhir itu semuanya Tuhan yang ngerjakan. Nanti ya, kemarin kita belajar di Yeskiel 36 juga semuanya Tuhan yang ngerjain. Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nah. Filipi 1 ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Tuhan yang memulai pekerjaan baik di dalam kita, Dia akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia akan terus bekerja. Kamu akan terus mengeluarkan buah. Karakter kamu akan terus berubah menjadi serupa seperti gambaran Kristus. Makanya kemarin gue bilang, apa sih tandanya kita diselamatkan? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Apa sih tandanya kita diselamatkan? Kita akan terus hidup dalam pertobatan dan hidup terus dalam percaya. Ya. Di Markus 1 ayat 14. Ya, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi ada Injil, pertobatan, percaya Injil. Dan pertobatan, percaya Injil ini harus dilakukan terus menerus selama kita hidup, sampai kita nanti sampai kita dimuliakan, sampai pada hari Kristus Yesus. Itu tandanya kita diselamatkan. Jadi kalau kamu kena masalah, kamu seperti bangsa Israel bersungut-sungut, mau kembali lagi ke Mesir, mau balik lagi ke kehidupan yang lama, itu artinya kamu belum diselamatkan, kamu belum mengeluarkan tanda-tanda keselamatan, kamu belum mengeluarkan buah-buah pertobatan, buah-buah keselamatan. Makanya di 1 Korintus 10 ayat 11, ya, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Bangsa Israel itu menjadi contoh bagi kita. Ya. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
berbuat menyembah berhala, ya, bercabulan, terus mencobai Tuhan, bersungut-sungut. Ini semua contoh bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Bangsa Israel itu contoh buat kita. Kita mengeluarkan buah-buah tobatan atau tidak. Ini sudah menit 30, kita jumpa lagi besok ya. Oke.